Sekerapih apapun satu kejahatan itu pasti akan tercium juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Memang saya sudah merasakan ya ada kejanggalannya di sini. Mengingat ini adalah korbannya meninggal gitu kan. Sehingga ini juga perlu menjadi perhatian juga buat Kejaksaan Agung untuk bisa membersihkan lah dari oknum-oknum di kejaksaan yang emang kerap bermain ya. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Denny Zulniadi. Saya Delima Natalia Napitupulu. Dan saya Muharam Chandra Lugina. Oke, baik. Dalam Bedah Tajuk kali ini, dalam podcast kita kali ini, kita akan membahas bersih-bersih mafia peradilan ya. Terkait dengan kasus mafia peradilan ini berawal dari vonis bebas Ronald Tanur ya, terdakwa pembunuhan kekasihnya. Nah, untuk mengetahui apa dan bagaimana sudut pandang dari jurnalis Lampung Pos terkait kasus ini, Anda saksikan hingga usai. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Bersih-bersih mafia peradilan. Penangkapan dan penetapan tersangka ibu dari Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dugaan suap vonis bebas anaknya membuka babak baru kasus pembunuhan Dini Sera. Meriska yang merogoh kocek 3,5 miliar rupiah itu menjadi tersangka kelima permufakatan jahat suap dan gratifikasi pada penanganan perkara. Meriska pontang-panting ingin membebaskan anaknya yang telah menganiaya hingga meninggalnya dini teman wanita Ronald Tanur. Karena rasa sayang pada anak, sang bunda menyogok majelis hakim agar terbebas dari jeratan hukum. Untuk memuluskan hal itu, ia meminta bantuan dari pengacara dan mantan pejabat Mahkamah Agung, Sarof Rika, untuk mengatur para hakim yang akan mengadili anaknya. Melalui pemufakatan rapi, namun sangat mencolok, akhirnya Ketua Majelis Hakim Erintua Damani dalam putusan sidang menyatakan tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan JPU. Pihak yang disebut sebagai wakil Tuhan di dunia itu berdalih tidak ada saksi yang menyatakan penyebab kematian korban Dini. Padahal bukti rekaman video berikut hasil visum et repertum sudah ditegaskan adanya luka hati akibat benda tumpul. Juga ada bukti lindasan dari roda kendaraan pada tubuh korban dari mobil Ronald Tanur. 3 hakim pengadilan negeri Surabaya, Erintua Damani, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang memvonis bebas Ronald Tanur akhirnya ditangkap Kejaksaan Agung. Vonis bebas itu sangat menyentak kemanusiaan semua pihak, termasuk orang awam yang tidak pintar-pintar amat soal hukum. Video CCTV yang menampilkan kekerasan terdakwa terhadap korban sudah sangat jelas. Namun hakim justru membela pembunuh. Sungguh potret meja hijau yang amat gelap. Pengacara dan Sarof Rika, para maklar kasus, juga sudah menyandang predikat tersangka. Saat penggeledahan di rumah Sarof, ditemukan uang senilai 920 miliar rupiah berikut emas batangan sebanyak 51 kg yang ia kumpulkan pada 2012 sampai 2022. Uang tersebut berasal dari pengurusan berbagai perkara di MA. Aparat kini telah menemukan pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan yang selama ini sebenarnya sudah banyak didengungkan, namun tidak ada pengusutan serius dari para pihak terkait. Data Indonesia Corruption Watch atau ICW, sekitar 20 hakim terjerat korupsi sejak 2012 hingga 2019. Di antara mereka ada nama-nama besar seperti Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan Akil Mukhtar. Bahkan setelah itu masih ada beberapa hakim yang terbukti masuk pusara suap dan korupsi demi tegaknya hukum dan marwah keadilan. Beberapa waktu lalu, salah satu kasus yang amat menyita perhatian publik termasuk kami jurnalis Lampung Pos adalah kasus bebasnya Ronald Tanur. Dia didakwa sebagai pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sang kekasih. Tapi ternyata divonis bebas oleh majelis hakim. Kakak Denny, bagaimana menurut Anda? Apakah saat mendengar informasi itu merasakan ada sesuatu yang janggal gitu? Kok bisa kasus sedemikian besar, berat, tapi
tersangkanya divonis bebas. Menurut Anda gimana nih Kak Denny? Oke, pertama saya mendengar bahwa Ronald Tanur ini divonis bebas itu memang saya sudah merasakan ya ada kejanggalannya di sini. Mengingat ini adalah korbannya meninggal gitu kan, dan juga banyak sekali bukti-bukti yang dikesampingkan ya oleh hakim. Namun ternyata saya pikir dia itu berhenti kasus itu di situ kan, tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Namun ternyata dalam diam ataupun awalnya tidak berkoar-koar, mereka terus menyelidiki. Saya pikir itu berhenti gitu kasus itu. Ternyata mereka melakukan OTT ya, berita OTT operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim yang diduga melakukan yang disuap ya oleh dari pihak Ronald Tanur, yang awalnya kita ketahui itu yang menyuap adalah melalui pertama yang ditetapkan itu kuasa hukum ya. Kuasa hukum dulu. Ternyata belakangan diketahui bahwa orang yang menyuap itu adalah ibunya sendiri gitu. Ini menurut Alulu gimana nih? Ya, di satu sisi ibunya tentu saja bagaimana untuk menyelamatkan sang anak ya. Di sisi lain kita juga cukup kaget sebenarnya ya dengan terjadinya vonis bebas ini ya. Tapi emang seperti kata Denny tadi bilang bahwa kita juga berpikir bahwa ternyata bukti-bukti juga sebenarnya udah mengarah ya adanya tindakan pidana di kasus tersebut ya. Cuman kita juga kembali bahwa kita juga mengakuin bahwa pada di level-level pejabat di ini ya tingkat kejaksaan juga masih ada ya mental ini ya yang mudah untuk disuap ya, sehingga ini kan kesini-sini kita ketahui bahwa setelah ada OTT juga kita terkuak ya bahwa ternyata majelis hakimnya juga sudah mendapatkan uang ya dari si ibu dari terdakwa ibu terdakwa ya, Meiriska Wijaya namanya. Wijaya. Ya. Oh iya. Itu ejaan dulu. 3,5 ya. Dan kita juga perlu menggarisbawahi ya, ternyata bahwa di tingkat Kejaksaan Agungnya juga ya, di ininya juga di Kejaksaan juga perlu adanya pembersihan ya, karena kita ketahui bahwa ternyata salah satu maklarnya ya, istilah maklar kasus lah, ternyata juga kan mantan dari pejabat dari Kejaksaan Agung ya, Jarod Richard itu ya, sehingga ini juga perlu menjadi perhatian juga buat Kejaksaan Agung untuk bisa membersihkan lah dari oknum-oknum di kejaksaan yang emang kerap bermain ya menangani kasus-kasus yang salah satunya kejadiannya seperti yang divonis bebas ini ya di Surabaya ini, kasus pembunuhan ini. Oke, Jeng Del, kasus suap terhadap Ronald Tanur ya, dalam perkara Ronald Tanur ini menurut saya itu sudah sangat terencana ya, karena termasuk melibatkan jaringan pengacara dan juga ada mantan pejabat Mahkamah Agung ya. Ternyata seperti itu ya. Ternyata seperti itu siklus yang sudah terbentuk gitu ya. Ternyata memang di peradilan itu seperti sudah ada keterkaitan antara staf misalnya dengan para penentu hakim yang bertugas. Kemudian nanti hakim yang bertugas dihubungi, kemudian ada pemufakatan jahat gitu ya. Dan pengacara juga punya peran yang cukup besar ternyata dalam pemufakatan jahat itu. Ternyata seperti itu. Jadi memang secara pribadi saya melihat bahwa kasus Ronald Tanur ini membuka secara gamblang praktek-praktek busuk yang ada di peradilan kita. Selama ini mungkin hanya katanya, diduga atau dicurigai, tapi dengan adanya kasus ini kita semakin jelas gitu. Oh, begitu ya kronologinya. Jadi memang sedetail itu si pengacara menghubungi orang pengadilan negeri, kemudian orang pengadilan negeri juga mulai menghubungi orang-orang yang memang sudah ia percayai untuk bisa diajakin kong kali kong. Kemudian si pengacara menghubungi klien yang bisa membayar, sudah menyiapkan uang banyak untuk memuluskan pemufakatan. Jadi memang ada pemufakatan jahat dalam peradilan kita. Memang tidak enak didengar, tapi itulah yang jadi fakta. Tidak terbantahkan lagi ya. Dan memang secara naluri mungkin keibuan, ibunda dari Ronald Tanur akan mengerahkan semua daya untuk membebaskan sang anak. Tapi salah.
Iya kan? Cuman jalannya emang salah ya kita ini. Kita pernah juga mengalami di Lampung, ada seorang bapak yang sayang sama anak, bapaknya ingin menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di satu kampus dan akhirnya berujung pada bui. Sama juga mirip-mirip dengan ini nih, anaknya, sang ibu orang tuanya ingin membantu anaknya lolos dari jerat hukum tapi salah caranya gitu ya. Kakak Denny pernah nggak menemui kasus-kasus yang mirip-mirip? Selama ini kan sebelumnya Kakak Denny bertugas sebagai jurnalis di kepolisian. Kriminal. Adakah kasus-kasus seperti itu atau justru malah banyak motif-motif atau kejadian serupa? Yang baru-baru ini ya, yang berkaitan dengan yang lagi hangat ini adalah masalah tes CPNS. Ini di luar kasus kriminal pembunuhan, namun berkaitan dengan suap menyuap. Ada beberapa kasus yang sudah terungkap sebelumnya, itu masalah suap atau sogok mau jadi CPNS dengan modus ada yang pakai pakai joki, kemudian ada yang melakukan meribut sistem, dikerjakan jarak jauh dan lain sebagainya. Ini yang saya ingin ambil adalah cara-cara yang salah ini tadi ya, Alulu ya. Berkaitan dengan kasus Ronald Tanur ini benar kata Jeng Del tadi ya. Ini bukan kasus kriminal biasa ya, tapi cerminan ya betapa rawannya sistem peradilan kita terhadap uang dan kekuasaan. Nah, bagaimana menurut Ya mungkin ini karena kemarin secara kronologis bahwa ini ya, bahwa orang tuanya Mariska ini menggandeng pengacaranya dan pengacaranya ini sebenarnya yang bermain di sini ya, istilahnya menghubungin ke ini ya, cari maklar di kejaksaan ya, sehingga mereka juga bahkan katanya ini bisa mengatur ya siapa majelis hakim yang akan menyidangkan kasus tersebut ya, sehingga muncullah 3 nama itu ya, Sitwa Damanik, Mangapul sama Henry Ninto ya, dan mereka lah yang memegang peranan ya sebenarnya ya atas perintah atau kontrol dari ini ya. Para maklar kasus itu ya. Ya inilah yang tadi disebutkan bahwa jaringan ya, koneksi yang kuat milik hukum ya. Karena keterlibatan mereka ini dalam mufakat ini yang menunjukkan bahwa jaringan mafia peradilan itu tidak hanya terbatas pada suatu instansi atau individu ya. Melibatkan lintas instansi dan berbagai kalangan ya. Dan tidak hanya dari golongan staf ya, ternyata mantan pejabat juga ya masih tetap bermain ya, si Jarod Richard itu ya. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian ya dari semua pihak khususnya di bidang peradilan untuk lebih membersihkan ya dengan institusi mereka dari oknum-oknum yang emang selama ini menjadi borok gitu ya, menjadi borok di kejaksaan, sehingga nantinya kita berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi terjadinya kasus-kasus seperti ini ya, adanya maklar kasus, adanya vonis yang bisa diatur gitu loh. Dan ini juga kita berharap bahwa apa yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo untuk bisa membersihkan ya semua lembaga pemerintahan dari korupsi, dari hal-hal segala yang negatif itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan tentunya bahwa ini juga udah menjadi perhatian ya dari Presiden Prabowo yang emang akan memberikan menjanjikan ya kenaikan gaji dari para hakim ya. Dan salah satu tujuannya untuk menghindarkan mereka termakan suap ya atau mempermainkan kasus. Yang kita tahu itu gaji hakim itu nggak sedikit ya, nggak seperti gaji kita lah gitu ya, yang swasta ini. Tapi ternyata memang sangat disayangkan dengan gaji yang relatif sebenarnya sudah tinggi, ternyata memang integritas itu masih bisa tergadaikan. Dan memang salah satu yang sangat mengejutkan itu saat vonis bebas itu hakim mengatakan bahwa korban bukan meninggal karena dibunuh tapi karena ada alkohol gitu ya. Sementara sudah ada video yang menayangkan bagaimana Ronald Tanur menganiaya korban bahkan melindas dengan mobilnya, dan itu bisa dibuktikan melalui visum ya. Visum sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena ada luka akibat benda tumpul juga lindasan mobil. Tapi hakim yang sebenarnya kesejahteraannya sudah sangat lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya itu bisa menggadaikan integritasnya hanya karena uang. Mungkin ya memang besar sih ya, pasti MM-an, tapi ya ini nyawa gitu. Masa iya nyawa hanya dibayar dengan senilai berapa M, kemudian para hakim berani mempertaruhkan harga dirinya, muruahnya untuk
menerima uang haram seperti itu jelas uang haram ya. Jadi memang kamu sejahtera, tapi kamu belum tentu bisa menjaga integritas kamu, karena itu kembali lagi ke hati nurani kamu. Begitu Kakak Denny. Ya, ini sebenarnya selain daripada masalah integritas ya, Jeng Del, ini adalah bagian dari masalah struktural di sistem hukum kita juga ya, menurut saya, karena tidak bisa kita menutup mata ya terhadap data dari ICW yang menyebutkan bahwa sejak 2012 hingga 2019 ada sekitar 20 hakim ya yang terjerat kasus korupsi ya. Itu ada beberapa nama besar seperti Patrialis Akbar, kemudian Akil Mokhtar ya. Ya di Mahkamah Konstitusi. Ya, bahkan menunjukkan bahwa korupsi peradilan ini bukan hal yang baru ya. Nah, yang mungkin perlu direformasi mendalam agar tidak terulang kembali gitu ya. Nah. Dan memang peran-peran pihak luar seperti ICW tadi itu memang sangat penting sih untuk menjadi kontrol ya atas kinerja para hakim yang katanya adalah wakil Tuhan. Ya, tapi ternyata belum berhasil memberikan keadilan, belum berpihak pada fakta dan kebenaran, karena sekedar cuan. Ya mungkin ini ya, kita juga berharap bahwa Presiden Prabowo di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan ini bukan hanya menaikkan gaji ya, tapi juga harus bisa lebih integritasnya ya yang lebih diinin juga ya, integritas dan mental para hakim itu untuk juga mendapat perhatian ya, bukan hanya dari sisi materi ya, tapi sisi dari integritas dan mental dari para hakim juga untuk bisa lebih ditingkatkan ya. Atau mungkin bisa jadi kayak kemarin ya, kabinet baru ya yang dikasih pembekalan di Akmil ya. Mungkin buat para hakim juga bisa dicontoh mungkin ya. Bisa dicontoh untuk lebih meningkatkan ini ya, integritas mereka ya, agar tidak mudah teriming-imingi ya, dengan khususnya dengan uang ya. Tergiur ya uang. Betul. Ya mungkin itu salah satu bisa mungkin nyontoh dari kemarin itu ya, gaya-gaya Presiden Prabowo untuk bisa menyatukan visi dan memberikan ini ke para menterinya ya, untuk bisa menyatukan dan sehingga bisa apa yang diharapkan Presiden itu bisa berjalan beriringan ya. Dan ini juga harus kita dukung juga sebenarnya ya. Kita apa yang emang menjadi visi misi Prabowo khususnya di peradilan juga ya, kita berharap bahwa ke depannya emang bukan hanya lip service aja ya, tapi ada bukti nyata nantinya. Mungkin kita tunggu juga, perlu dalam 100 hari kerja inilah kita bisa melihat ya. Mudah-mudahan dalam 100 hari kerja ini bisa inilah, karena ini menjadi kasus cukup mencuat juga ya di awal-awal pemerintahan Presiden baru kita ini ya. Ya, itulah Lulu, kita memang ada kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran bahwa ini seharusnya tidak berhenti di kasus ini saja gitu kan. Kita semua berharap agar ini tuh menjadi pintu masuk ya untuk penyelidikan dan membersihkan sistem peradilan kita lebih dalam untuk menciptakan efek jera ya. Karena kita juga harus mengapresiasi ini Lulu ya untuk langkah dari Kejaksaan Agung yang bergerak cepat ya menangani kasus ini. Karena ini memberikan secercah harapan tentu saja bagi masyarakat kita, bukan begitu Jeng Delima? Iya betul, karena memang fakta-fakta yang sudah terkuak dari kasus ini, salah satunya seperti adanya emas batangan sebanyak 51 kg dan uang 920 miliar di rumah Zarof Richard, itu menjadi bukti bahwa memang praktek ini bukan kejadian tunggal. Sudah ada dari berapa tahun sebelumnya, bahkan diakui dari tahun 2012 itu sudah terkumpul ya. Jadi itu juga pasti baru sebagian ya, nggak mungkin juga disimpan di rumah semua ya. Nggak mungkin Zarof Richard itu menyimpan semua uang atau gratifikasi itu di rumahnya, pasti tersebar juga di mana-mana, misalnya rekening luar negeri bahkan gitu ya. Jadi memang masih banyak sekali PR dari aparat penegak hukum untuk menguak apa-apa lagi kasus yang memang sudah terjadi transaksi ya, kasus-kasus transaksional ya, yang ada maklar-maklarnya, dan juga sudah hampir pasti si Zarof Richard ini nggak sendirian juga, dia juga pasti ada teman sejawat lah yang juga jadi maklar, nggak mungkin cuma dia seorang yang jadi maklar perkara di sana gitu ya. Jadi memang ZR ini menjadi kunci ya, jadi saksi kunci juga
untuk membuka seluas-luasnya. Seterang-terangnya. Siapa lagi Iya. orang-orang, para oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya gitu. Yang bermain di ini ya. Menurut bermain kamu di kasus. berani nggak ZR buka mulut? Saya mau tanya pendapat kamu. Berani nggak ya dia ya? Jawab dulu, jangan tanya balik. Kamu jawab dulu. Menurut kamu berani nggak dia? Dengan kondisi yang sekarang, dengan barang bukti yang segitu banyak, menurut kamu Kakak Denny, apakah ZR berani buka mulut sebagai whistleblower? Itu bukan bahasa hukumnya. Oke, sebenarnya ini bukan soal dia berani atau tidak ya, Jeng, atau si Pertanyaan saya, dia berani atau enggak pelakunya itu menurut ya. kamu, Kakak Denny? Ya, saya menjawab itu Ya. bahwa dia bukan soal dia berani atau tidak menurut saya, karena tergantung dari komitmen penegakan hukum kita ya. Sejauh mana para penegak hukum ini mau mengejar atau membongkar atau memberangus menghabisi para mafia-mafia Misal peradilan ini. kita lagi simulasi, saya adalah penginterogasi, kamu adalah ZR. Saudara ZR, siapa lagi maklar-maklar kasus yang ada di sana, di pengadilan sana? Oke, gini Jeng, menurut saya ya Jeng ya. Sulit banget ya kamu hanya untuk bisa Sulit, menerka karena dia berani ini- atau tidak. Karena ini bukan sekedar ucapan atau omongan dari pengakuan dari si terduga pelaku atau si ZR ini tadi ya. Ketika dia berucap itu harus dipertanggungjawabkan. Iya. Minimal ada bukti, ya kan, ada saksi. Nah, ketika dia berucap, ya inilah maka saya bilang tadi tergantung daripada penegak hukumnya kita tadi. Apakah dia serius? Iya. Ketika dia berucap, apakah penegak hukum kita akan mengejar ucapan itu, mencari kebenarannya? Nah, itulah menurut saya. Nah, Iya. sepertinya Alulu sudah ingin bicara. Silakan, bagaimana menurut Alulu? Ya mungkin ini juga agak ini ya, bisa kita sebut agak berat juga ya mungkin ya, karena mungkin lingkarannya juga udah lingkaran Kejagung, karena dia seorang maklar itu ya emang tadi kata Budel juga bahwa ini bisa melibatkan rekan-rekan sejawat ya, mungkin rekannya juga yang punya kekuatannya juga minimal sama dia ya waktu dia menjabat di Kejaksaan Agung ya. Mungkin ada Jarod juga mungkin ada perhitungan-perhitungan tertentu kalau dia langsung ngebuka ini ya semua borok-borok yang ada di Kejaksaan Agung ya. Dan ya kembali lagi ke tadi jawaban Denny bahwa ini juga perlu gimana penyidiknya ya dari pihak Kejaksaan Agung, apakah mereka berani juga untuk bisa terus menyelidiki ini ya, bukan hanya berhenti di kasus vonis bebas ini ya, tapi kita juga harus juga menyelidiki terkait dengan adanya maklar-maklar kasus yang ada di Kejaksaan Agung ya, karena itu juga salah satu tersangkanya juga kan staf mungkin ya, yang kalau nggak salah R itu ya, tapi dia belum diiniin siapa itu R itu ya, karena dari pengacara penasihat hukum dari keluarga Ronald juga kan lewat R itu ya buat ketemu si Jarod itu ya. Iya. Dan mungkin ini harus pihak Kejaksaan Agungnya harus bekerja keras ya untuk bisa membongkar atau menghabisi ya oknum-oknum yang emang kerap bermain dalam memainkan kasus-kasus yang ada ya, khususnya kasus-kasus besar ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah cermin loh, bahwa kan orang tua ayahnya juga kan menjadi seorang anggota DPR ya di Komisi 4 kalau nggak salah. Ini juga menjadi sebuah pembelajaran bahwa kekuasaan itu tidak hanya ini ya, tidak memberikan jaminan ya bahwa akan integritas dari pribadi masing-masing ya. Dan ini juga orang tuanya udah mulai, khususnya ayahnya ya sama adiknya juga masih dalam pemeriksaan ya di pengadilan negeri. Berdasarkan informasi terbaru Surabaya. bahwa saat penangkapan si ibu itu ayahnya tahu ya bahwa si ibu itu memberikan uang kepada pengacara, kemudian pengacara meneruskan kepada para maklar. Menurut Denny lagi, menurut saya akankah ayahnya Ronald Tanur ikut menjadi tersangka? Dalam kasus suap ya? Yes, Baik. kasus suap ini dong. Oke, dalam kasus suap ini semua kemungkinan bisa terjadi ya. Bisa jadi tersangka, bisa juga tidak ya. Lebih dominan kira-kira yang mana? Bisa jadi Kira-kira tersangka dalam ya. perkembangan kasus ini nanti ke depan. Kita lihat dari bagaimana komitmen penyidik dalam menelusuri asal muasal uang itu dari mana gitu kan. Si bapaknya ini udah mengetahui ya, itu udah salah satu celah atau pintu masuk ya untuk mendalami lagi apakah dia hanya sekedar mengetahui, atau dia mengetahui karena uangnya berasal dari dia, atau dia mengetahui karena dia yang menyuruh. Kita kan nggak tahu nih. Nah itu artinya masih panjang perjalanan kasus ini ya.
Menurut saya begitu, Jeng Del. Dan bagaimana kira-kira ke depannya supaya jangan sampai vonis atau proses persidangan berikutnya ini jangan sampai seperti yang sebelumnya, ada suap menyuap. Bagaimana kira-kira para aparat ini memperhatikan secara seksama para hakim yang bertugas? Alulu. Ya mungkin nanti kita mungkin ya ini dengan bercermin dari kasus supaya nggak terulang ya kejadian seperti vonis bebas ini, mungkin nanti ada lagi ini ya, dibentuk lagi majelis hakim baru ya, dan mungkin ini menjadi sebuah warning ya kalau mereka berpikir secara logis bahwa vonis bebas itu bisa menjadi cerminan bahwa mereka harus lebih mungkin ya nanti dari tim majelis hakim yang baru itu untuk lebih lagi memperhatikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadinya kasus itu ya, sehingga membuat nyawa orang meninggal dunia ya, dan ini harus hakimnya harus emang benar-benar yang mempunyai integritas ya, karena ini juga kasusnya emang udah menjadi ini ya, menjadi konsumsi publik dan sangat viral ya dengan kasusnya. Jadi ini memang kasus Ronald Tanur yang tadinya hanya penganiayaan berujung pada kematian berkembang menjadi kasus gratifikasi ya. Makin banyak korban-korban yang akan masuk ke dalam kasus ini ya. Korban-korban maksud saya pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus busuk ini gitu. Menurut Kak Denny, bagaimana supaya oknum peradilan itu bisa lebih sedikit atau justru malah dinolkan? para pelaku. Apa sih yang harus dilakukan kira-kira? Baik, menurut saya ya bukan hanya dibutuhkan keberanian daripada aparat penegak hukum ya, tapi juga dari pemerintahan seperti tadi sudah disinggung Alulu, pemerintahan baru Presiden Prabowo. Kita ingin melihat ya bagaimana komitmen yang sungguh-sungguh untuk reformasi peradilan agar kepercayaan masyarakat tetap masyarakat terhadap hukum ini dapat pulih gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, ya mari kita dukung ya upaya bersih-bersih ini ya, tidak hanya di permukaan tapi juga ke akar masalahnya gitu. Nah, semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perubahan besar dalam dunia hukum kita. Ya mungkin ada lebih ini lagi ya, pemerintah untuk lebih tegas juga ya, bukan hanya cawe-cawe di mulut aja ya, tapi harus ada bukti dengan melakukan hal-hal mungkin ada ini ya, memberikan lagi treatment khusus ya kepada para hakim ya, sehingga mereka tidak mudah untuk tergiur yang seperti kita di awal tadi ya, bahwa tidak mudah tergiur ya untuk memainkan kasus-kasus yang mereka tanganin ya, karena ini menjadi hal yang sangat riskan ya kalau emang ini, karena ya kita kembali ke mental ini ya para penegak hukum itu ya, dan mental itulah yang perlu ini menjadi juga yang harus menjadi diperhatikan ya oleh dalam hal untuk membersihkan atau bersih-bersih di pengadilan ini ya, peradilan ini ya, di lembaga peradilan ini. Perlu diingat, sekerapi apapun satu kejahatan itu pasti akan tercium juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna. So jangan jahat-jahat ya. Jangan jahat. Oke ya. Jangan ya Dek ya, jangan jahat-jahat. Oke, demikian Sobat Lampung Pos pada tajuk kita kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi atau update konten-konten terbaru kami ya. Kalian juga bisa memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam dengan berlangganan e-paper Lampung Pos. Kalian juga dapat berpartisipasi ya dengan memberikan komentar tentang tajuk bedah kita hari ini ya. Oke. Selain itu kalian juga bisa memberikan usulan ya, tema apa yang akan kita bahas di bedah tajuk selanjutnya. Usulan Anda bisa Anda tambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.